untuk menghadiri acara diseminasi komunitas praktisi mengenai tentang budaya positif. Adapun untuk susunan acara hari ini yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang beliau diwakili oleh Ibu Rodia selaku senior yang ada di sini, dan untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu paparan materi, dan yang ketiga acara penutup. Demikianlah Bapak dan Ibu guru sekalian untuk susunan acara pada siang hari ini. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan suasana yang panas kita masih diberikan semangat untuk menghadiri teman sejawat kita yang melakukan diseminasi komunitas praktisi budaya positif. Kita sangat bersyukur sekali di antara guru-guru di SDN Tegal Gede 1 ada guru yang berpotensi untuk meningkatkan kemampuannya sehingga nantinya bisa ditularkan ke teman-teman sejawat semua biar mempunyai motivasi untuk selalu maju di dalam mengembangkan pembelajaran di SD-nya masing-masing, terutama SD Tegal Gede 1. Saya di sini hanya sebatas mewakili sebagai guru yang mungkin dituakan di antara teman-teman semua. Nah, di dalam kita berkomunikasi di antara sejawat, kita sebaiknya harus saling menolong di antara teman kita apabila terjadi kesulitan. Nah, tujuannya apa? Menularkan ilmu. Untuk apa? Untuk meningkatkan pembelajaran dan untuk memajukan SD kita. Kita harus berbangga kepada guru-guru yang mau meningkatkan mutu pendidikan dan mau mengembangkan dirinya dalam budaya positif dalam melakukan pembelajaran. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nantinya Bapak Sairi yang sudah mengikuti calon penggerak bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman guru sekalian dan bisa memberi motivasi agar yang lainnya juga ikut CGP, calon guru penggerak, di mana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas guru itu sendiri untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Hal itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang apa sih budaya positif itu. Budaya positif, rekan-rekan sekalian, merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal, ya, yang ada di sekolah dan dapat diciptakan tidak dapat diciptakan secara instan, ya. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan adanya tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid-murid dengan kesadarannya sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Itulah Bapak Ibu sekalian tentang pengertian dari budaya positif. Selanjutnya, wujud budaya positif itu apa saja? Yaitu wujud budaya positif itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Yang harus kita pahami yang pertama tentang disiplin positif, terus kemudian memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol guru, penyusunan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Bapak dan Ibu guru sekalian, baiklah kita bahas satu persatu
tentang wujud budaya positif. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan karakter dari kebiasaan yang baik untuk menanamkan tanggung jawab, ya, dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kebajikan, ya, yang bertujuan untuk terbentuknya murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Itulah Bapak dan Ibu guru sekalian tentang pengertian disiplin positif beserta tujuan. Selanjutnya, bentuk disiplin positif. Bentuk disiplin positif itu ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah bentuk disiplin yang tidak terencana, jadi hanya berlangsung satu arah, di mana tanpa adanya kesepakatan guru dengan murid, ya, di mana murid hanya sebagai penerima dan guru hanya sebagai pemberi hukuman. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini bentuk semacam komunikasi dalam disiplin positif yang sudah berlangsung 2 arah, di mana antara guru dan murid ini sudah terjadi adanya kesepakatan, ya. Jadi murid jika melakukan sesuatu pelanggaran, maka dia akan sudah tahu tentang apa konsekuensi yang dia peroleh. Contohnya, 3 kali tidak mengerjakan PR, maka dia akan misalnya apa konsekuensinya sudah disepakati secara bersama. Selanjutnya restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ini namanya restitusi. Jadi di antara ketiga ini adalah bentuk-bentuk disiplin positif. Selanjutnya, penghargaan. Penghargaan ini nilainya sama dengan menghukum. Seperti apa yang diucapkan oleh Albicon, bahwasanya baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol orang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Mungkin dalam hati Bapak dan Ibu guru, kok aneh ya, penghargaan itu kok sama dengan hukuman. Kenapa? Penghargaan itu akan efektif, ya. Satu, yang pertama jenisnya yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan jika diberikan secara terus-menerus, maka anak akan terjadi ketergantungan, bukan motivasi dalam dirinya untuk berubah. Contohnya kelas 1, misalnya siapa yang bisa menyebutkan atau berhitung 1 sampai 10? Saya, Pak. Nah, ternyata setelah ada yang bisa, dia kasih bintang. Kemudian ada lagi yang bisa menyebutkan, dikasih bintang. Tapi ini untuk waktu yang lama tidaklah efektif. Kenapa? Nanti pada suatu saat diberi bintang terus, anak-anak akhirnya menjadi bosan, jadi ketergantungan, ya. Jadi anak yang tidak mendapat pasti cenderung akan menjadi malas, motivasi internalnya tidak akan tumbuh. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif ini manakala tidak efektif jika ada suatu murid yang mendapat prestasi itu dipuji banyak orang, sehingga bagi yang lain ini sudah berusaha mati-matian tetapi tidak mendapatkan, akhirnya untuk berikutnya, ya, murid tersebut akan menjadi apa? Berkurang motivasinya. Karena apa? Dia sudah berusaha ternyata tidak dapat. Dan ketiga itu penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan ini artinya jika ada seseorang yang memperoleh penghargaan tetapi teman-teman yang lainnya dapat mengambil sama sebetulnya, ya, itu sampai terjadi iri hati atau yang lain, akhirnya merusaklah hubungan antara teman satu dengan yang lainnya. Kemudian yaitu penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan, ada beberapa orang contohnya, misalnya yang disediakan 5 hadiah, ternyata anak yang menyebutkan bisa yang betul itu 10. Karena hadiahnya 5 dikasihkannya kepada anak yang 5. Yang 5 ini tidak mendapat. Akhirnya pada suatu saat anak tersebut akan menjadi rasa malas untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Jadi motivasinya cenderung eksternal. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas ini terjadi jikalau penghargaan ini, ya, sekali lagi, penghargaan ini sifatnya
ketergantungan atau eksternal ya, faktor dari luar. Contoh misalnya Bu Rizka ingin menulis sesuatu, misalnya karangan bagus sekali, kemudian dia dapat hadiah, mungkin bekerja di mana gitu, kemudian dapat hadiah, nah, terus kemudian lagi dia turun, akhirnya dia tidak mendapatkan bayaran. Untuk kemudian lagi akhirnya dia akan menjadi malas untuk melakukan produktivitas untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi bukan kualitas yang dicari tetapi bayarannya tadi. Ya, kemudian saya lanjutkan penghargaan kemampuan kreativitas ini banyak sekali ya. Contohnya anak yang apa namanya, yang kita menulis sebuah apa namanya puisi ya. Anak tersebut dalam menulis sebuah puisi itu pasti berlangsung lama. Tapi anak tersebut secara rajin menulis, pada akhirnya nanti di belakang karena waktunya lama tidak tahu, akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi, maka anak tersebut kreativitasnya nanti suatu saat pasti akan berkurang. Kemudian penghargaan yang hukum. Penghargaan yang hukum ini contoh saya ambil jika ada anak dalam satu kelas itu mendapat ranking 1 ya, sedangkan anak yang mendapat ranking 2 ini dia merasa dirinya lebih mampu daripada yang ranking 1. Akhirnya berikutnya pasti anak yang dapat ranking 2 ini akan merasa dia dihukum oleh dirinya sendiri, dan itu bisa berlangsung lama. Kemudian yang terakhir itu motivasi dalam diri atau intrinsik. Ini motivasi yang bagus sekali. Artinya motivasi anak untuk melakukan disiplin positif itu timbul dari dirinya sendiri. Contohnya seperti ini. Anak misalnya kita suruh belajar membaca, nah, sehingga pada suatu saat karena dia rajin berlatih untuk bisa membaca, akhirnya bisa membaca. Secara tidak langsung dia akan terjadi senang rasanya. Nah, itu maka dia akan mengulang lagi untuk melakukan hal yang sama. Itulah motivasi intrinsik, cenderung pasti akan bertahan lama. Selanjutnya dari ini 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan atau perubahan yang sifatnya internal ya. Ini ada macamnya 3 jenis motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya anak akan melakukan sesuatu karena jika tidak melakukan pasti tidak mendapat hukuman. Jadi dia mau nggak mau secara terpaksa dia akan melakukan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jika anak melakukan sesuatu dia berhasil, maka dia akan mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk kedua hal ini merupakan motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar, bukan dari dalam diri anak, dan ini cenderung sifatnya hanya sementara. Yang internal ini akan menetap pada diri anak, ya, dan ini bisa berlanjut dalam jangka waktu panjang. Kemudian supaya yang ketiga ini tetap berjalan, tumbuh motivasi internal, hindari hukuman atau penghargaan yang sifatnya berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternalnya ya. Jadi supaya kita motivasi eksternal yang tumbuh nanti ke depan motivasi internal untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru dalam budaya positif ya. Yang pertama sebagai pengukur, membuat merasa bersalah teman, memantau, dan manajer. Apa sih posisi kontrol sebagai guru sebagai pengukur? Yaitu senantiasa menganggap bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan kepada murid-muridnya. Artinya penghukum ini guru akan memaksa secara tidak langsung terhadap murid yang melakukan pelanggaran. Mau nggak mau murid tersebut hanya menerima. Kemudian membuat rasa bersalah. Nada yang kita ucapkan itu akan lembut, dalam arti untuk berkomunikasi dengan anak diusahakan itu di depan yang agak tidak ramai supaya anak itu merasa nyaman sehingga dia akan menyadari apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian sebagai teman itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi ini pencegahan. Sebagai pemantau, namanya sebagai pemantau, jadi dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia awasi. Kemudian yang sebagai manajer, bersama dengan murid, guru tersebut akan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas apa yang dialami ya. Jadi di 5 posisi ini yang terbaik adalah posisi guru sebagai manajer, di mana sebagai manajer ini artinya guru tersebut
secara bersama-sama dengan muridnya akan menemukan solusi jalan keluar dari murid yang mengalami permasalahan, dan murid juga mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Selanjutnya, sebagai manajer tadi sudah saya katakan bahwa guru bersama murid itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan persatu, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri yang bertujuan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang menjadi murid, ya, supaya murid sebagai orang yang bisa memanajeri dirinya sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu ini mungkin hal yang baru. Kebutuhan dasar manusia itu intinya ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Ini merupakan kebutuhan yang sifatnya fisiologis, misalnya makan, minum, sandang, papan. Terus yang kedua, kebutuhan love and belonging atau kasih sayang dan rasa diterima, merupakan kebutuhan yang dimiliki ingin bisa diterima pada kelompoknya atau teman-temannya. Kemudian power atau pengakuan atas kemampuan, merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencari sesuatu yang kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan yang keempat ini kebebasan, merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, rasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, dalam suatu kelas, jika murid tersebut melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Alasannya dari 5 kebutuhan dasar ini. Contohnya dia ingin, mungkin kalau setingkatan SD, ingin dia diakui oleh temannya, di powernya. Mungkin dia kalau di nomor 1 saya rasa jarang sekali, yang lebih sering itu di nomor 4, freedom, fun, itu yang lebih banyak, dan nomor 3 yang dibutuhkan anak di sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kebajikan universal yang disepakati secara bersama-sama, yang tersirat atau tersurat lepas dari latar belakang suku dan agama maupun negara. Proses keyakinan kelas, mungkin dalam arti Bapak dan Ibu guru, keyakinan kelas saya rasa sudah paham, mungkin bentuknya dalam bahasa lain. Keyakinan kelas itu semacam suatu keyakinan, biasanya dipasang di titik-titik, pojok-pojok yang penting yang bisa dibaca oleh anak. Jadi proses pembuatannya itu mudah. Yang pertama adalah pendapat. Kita berasanya dari tata tertib yang ada. Dianalisis dulu melalui curah pendapat, kemudian dicatat apa yang sekiranya yang nanti akan dirubah, yang mengandung kalimat negatifnya, itu menyusun kalimat positif. Jadi misal saya ambil contoh, ada tata tertib yang berbunyi dilarang, misalnya berlari di lorong sekolah. Itu bisa kita buat menjadi kalimat yang lebih positif, yaitu berjalanlah dengan hati-hati. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi berubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang ketiga, mereview kembali apa yang sudah didapat, kemudian secara kolaboratif disepakati, disetujui, dan kemudian ditandatangani, dicetak, dipasang di pojok-pojok baca ataupun di dinding-dinding atau tempat-tempat yang sekiranya mudah dibaca oleh anak-anak. Misalnya ada seperti ini: aku malu jika tidak mengerjakan PR. Nah, seperti itu contoh bentuk keyakinan positif. Jadi asalnya dari tata tertib yang kita ubah menjadi sebuah kalimat positif yang nanti bisa Bapak Ibu praktekkan di kelas-kelas. Misalnya membuat prosesnya dari tata tertib, kemudian apa yang perlu dirubah, nanti bisa dicatat, akhirnya dibuat tulisan untuk dipasang di kelas masing-masing. Ini namanya keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ini adalah hal yang baru bagi kita, termasuk saya. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 langkah tadi yang sudah saya jelaskan. Restitusi ini adalah upaya perbaikan apa yang terjadi pada anak, terutama permasalahan belajarnya. Jika kita sebagai manajer menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan 3 tahapannya, itu ada menstabilkan identitas, validasi tidak ada salah, menanyakan keyakinan, ya ada 3. Tujuannya itu
menjadi orang yang menghargai kebajikan yang mereka percayai. Itu langkah-langkah segitiga restitusi. Selanjutnya, di langkah yang pertama, menstabilkan identitas untuk mengubah dari anak yang gagal menjadi pribadi yang sukses. Contohnya kalimat pernyataannya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini atau hal yang lainnya dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian jika identitas itu sudah stabil pada diri anak, maka langkah yang kedua yang kita lakukan memvalidasi kesalahan terhadap apa yang dia sudah lakukan, yaitu untuk memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk menemukan kebutuhan. Misalnya pernyataannya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi dari kesalahan itu akan dibuat untuk menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah tindakan yang salah. Kemudian di langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Itu menghubungkan anak dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dengan pertanyaan, misalnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, intinya berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Jadi di langkah ketiga ini posisi koridor. Setelah anak tersebut menyadari apa yang dia lakukan itu bahwasanya dia itu salah, ya. Itulah fungsinya segitiga restitusi. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi ini saya rasa sudah paham semua Bapak Ibu. Tadi sudah termasuk di pengertian dan tujuannya. Selanjutnya, koneksi antar materi, ya. Dimana budaya positif jika kita kaitkan dengan pemikiran KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, ini ada koneksinya. Budaya positif, ya, dalam pemikiran KHD ini sudah sesuai. Kenapa? Karena di pemikiran KHD bahwasanya kita sebagai pendidik ini mempunyai fungsi untuk menuntut anak-anak ya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam itu apa? Kodrat zaman apa? Alam itu apa yang ada pada dirinya itu digali sehingga bisa optimal. Zaman berarti harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga anak tadi menjadi manusia yang merdeka, bukan merdeka bebas seenaknya, bukan. Fungsinya kita sebagai pendidik bisa mengarahkan anak tersebut, bisa mengoptimalkan kompetensi yang dia miliki. Selanjutnya, ini dengan menjalankan budaya positif berarti kita sudah sesuai dengan pemikiran tadi bahwa pendidikan adalah proses menuntun anak secara lahir dan batin untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat yang dimiliki masing-masing. Jadi itu kaitannya dengan hadir dengan nilai bergerak. Strategi budaya positif dapat kita lakukan dimulai dari dalam diri, menanamkan guru penggerak yaitu berpihak pada mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovasi. Selanjutnya budaya positif dapat dilakukan guru secara kolaboratif dengan semua warga sekolah yang ada dengan adanya keyakinan kelas dan sudah disepakati bersama. Selanjutnya, ya, terakhir kondisinya yaitu merupakan ya budaya positif. Perubahan dari penerapan budaya positif pendidikan sesuai dengan visi TGP terbentuknya budaya positif yang membuat kelas aman dan berpihak kepada murid yang tentunya sudah sesuai dengan filosofi pemikiran Jajar Dewata dan profil pelajar Pancasila atau P5. Ya, saya rasa itu saja yang sudah perlu saya jelaskan tentang materi budaya positif itu apa saja. Jadi sebetulnya kita sudah bisa memulai dari sekarang dan seterusnya. Mungkin Bapak dan Ibu guru sekalian pernah menerangkannya, cuma mungkin istilahnya saja yang masih baru. Jadi untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak yang paling tepat itu bagus dengan restitusi segitiga tadi. Karena secara langsung nanti akan membuat dirinya, oh iya saya ini salah. Kenapa salah? Ya, dia akan bisa memvalidasi kesalahannya sendiri sehingga bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian.
apa yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budaya Isnaini, saya mengajar di kelas 6. Setelah mempelajari diseminasi budaya positif bersama Pak Sairi, saya merasa pemahaman saya tentang bagaimana cara membuat anak-anak aturan-aturan untuk keyakinan kelas menjadi semakin terbuka, dan saya merasa perlu untuk belajar lebih banyak lagi agar saya bisa menerapkannya di murid-murid saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira tadi Pak Guru dengar dari temanmu, katanya kamu tadi di kamar mandi gedor-gedor pintu, apa benar? Iya Pak, tadi saya mau kebelet buang air besar, tapi pintunya gak ada yang kosong. Oh, nggak ada yang kosong. Ya berarti sama Pak Guru juga, kalau seperti itu posisimu ya pasti namanya orang mau buang air besar ya, mau masuk ke kamar mandi tidak ada yang buka, akhirnya pasti Pak Guru juga akan ambil. Ya, apakah tindakanmu tadi sudah benar? Menurut saya kurang benar Pak, karena yang di dalam teman saya ada di dalam kamar mandi juga pasti akan merasakan seperti saya. Oh iya, kalau sudah tahu salah, apa tindakanmu untuk menentukan Mencari kamar mandi yang kosong. Apakah kamu masih ingat yang dilaksanakan di kelas kita? Ingat Pak, menghormati sesama teman dan mengutamakan kepentingan orang lain. Sudah, kalau begitu ya, kalau sudah tahu, besok-besok jangan berulang lagi ya. Terima kasih. Tadi Pak Guru tahu kamu pas di pojokan kelas tadi itu kayaknya kamu pas tarik kencang itu nggak temanmu, kemudian temanmu jatuh. Kenapa? Selain itu Pak, saya lari-lari kencang, dia ada di tengah Pak. Kenapa kamu lari-lari? Saya keburu Pak, ambil buku tugas lagi masuk. Oh iya, pasti Pak Guru juga melakukan yang sama kalau seperti kamu. Tadi Pak Guru sempat lihat temanmu yang jatuh tadi masih belum bangun, kamu buru-buru masuk kelas. Kenapa? Aslinya saya menolong Pak, saya gak tega. Terus bu guru ada di dalam kelas, saya keburu-buru Pak. Oh, buru-buru ya. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan itu tadi itu benar nggak? Di sana. Terus bagaimana usahamu untuk memperbaikinya? Nanti saya minta maaf, saya sudah Kamu masih ingat keyakinan yang ada di kelas kita? ingat Pak. Apa isinya yuk? Kan? Kita saling tolong menolong. Oh, kita harus saling tolong menolong. Jika besok-besok ada temanmu mengalami kejadian yang sama, misalnya jatuh, apa yang kamu lakukan? Kita saling menolong ketika ada teman kita jatuh. Ya bagus. Jadi kamu termasuk anak yang